Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta, terima kasih Kau telah memberikan sesuatu keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Apa kabar? Ketemu lagi sama Medona di sini. Semoga kalian sehat ya. Kalian tetap semangat ya. Ini kunci apa? Ini kunci hati nih. Mau pinggirin dulu dong. Oke. Gimana? Kalian sudah pada move on? Aduh, harus ya, harus move on, harus bisa merasakan segala sesuatu itu pasti semesta akan memberikan kebaikan pada kita, di mana kita sudah bersyukur, di mana kita sudah ikhlas ya. Oke, sayang, sweetheart, darling, honey bunny, honey long, sweet. Beb, apalagi ya, ketemu lagi ya dengan Mami di sini, tentunya di Madon Tarot Channel ya. Selamat datang di keluarga Mami Dona Family Recycle. Semoga kalian sudah pada berubah ya, dan bisa menjadi diri kalian sendiri ya. Jangan lupa yang baru masuk di subscribe ya. Yang sudah komen, Mami Dona tetap membaca ya. Kalau di komen ada tanda recycle, insya Allah Mami bisa memberikan suatu energi kebaikan buat kalian dan bisa membawa suatu barokah insya Allah ya. Makasih yang sudah masuk di energi Mami. Kita sama-sama healing, kita sama-sama berjuang untuk apa? Untuk kebahagiaan diri kita sendiri ya. Udah cukup ngebahagiain yang kagak penting guys, kan? Iyalah, kita ngebahagiain diri kita dulu. Karena apa? Kita sudah cukup ngebahagiain orang lain. Yang orang lain juga belum tentu mikirin kita mikirin sampai habis, sampai otak krodit, ya kan? Jangan darling, sayang, ya. Kita harus mikirkan diri kita, ya. Kalau yang kemarin lupa caranya pergi ke skincare, atau lupa pergi ke salon, atau lupa gimana caranya untuk mengurus diri, ya kan? Udah waktunya kalian bersenang-senanglah dengan diri kalian ya. Biar kalian melihat diri kalian itu begitu sempurna, begitu cantik ya, begitu mempesona ya kan. Biar mereka ngelihat kalian itu kayak Rexona ya kan. Wangi setiap saat, bukan main. Iya dong, ya kan? Udah cukup coy, kita berbakti dengan seseorang yang tidak mau mendapatkan suatu kebaikan dari kita, ya kan? Udah cukup gitu loh. Nah, sekarang di sini dan di sini Mami Dona juga berucap syukur alhamdulillah ya, dari beberapa kalian sudah ada yang rekonsiliasi union, amin, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi perlu diingat, pada saat kalian union, kalian harus bisa menjaga sikap, menjaga diri, menjaga segala macam godaan, cobaan, terutama godaan syaiton ya. Itu karena apa? Disitulah kalian pada saat rekonsiliasi union itu membuat segala sesuatunya itu bisa berubah baik dan berubah buruk ya. Kalau kalian memang betul-betul ikhlas, kalian betul-betul memang
tahu menyayangi diri kalian, kalian akan bisa memperjuangkan union itu bisa menjadi baik. Buang semua rasa dendam, buang segala rasa kebencian, jujurkan apa yang kalian ingin mau. Kalau kalian ingin mempertahankan hubungan kalian, ya jujurkan. Pasangan kalian juga harus menjujurkan. Ya, kalau masih terasa ini sesuatu hubungan yang kembali lagi tetapi terasa hambar dan terasa tidak ada garam, gula, MSG dan lain-lain, akhirnya ya sulit. Ya, kalian harus bisa, sayang. Bagaimana caranya membuat hubungan itu bisa menjadi baru lagi, hangat lagi, mesra lagi, saling koreksi satu sama lain. Tanya pasangan kalian mau apa, kamu mau apa, ya. Jangan diam-diam baik. Kalau diam-diam baik, forward, nothing. Masa pulang cuma buat cuci keris saja. Buat cuci botol doang. Forward, nothing, honey, bunny, sweetheart. Ya, jangan, sayang. Kita itu berhak dihargai. Kita berhak dicintai. Kita berhak disayangi. Dan kita berhak mendapatkan suatu kebaikan. Sama. Kita juga berhak memperlakukan pasangan kita sama, sepanjang itu memang benar untuk kita perjuangkan. Kalau tidak perlu lagi, tidak patut diperjuangkan, lu mau union sampai ratusan kali juga gak bakalan, Joy. Gak bakalan worth it, percuma. Karena apa? Kita melihat signal dari Tuhan. Kita melihat signal dari semesta. Apakah pertemuan kalian ini memang semesta mengatur untuk kita untuk diperbaiki, atau mereka datang untuk kita untuk memperbaiki dalam arti untuk menyelesaikan masalah, sehingga kalian tahu atau kalian bisa mendapatkan suatu ketegasan di mana kalian bisa tegas dengan diri kalian, ya, pasangan kalian juga bisa tegas, ya. Jadi yang merasa masih dede-dede harus bisa berusaha jadi kakak-kakak, ya kan? Ya haruslah, masa mau jadi dede-dede sementara umurnya udah bukan babil lagi. Masa umur bukan ababil tapi tingkah ababil, capek deh, ya kan? Jangan, sayang. Kita harus bisa bersikap, ya, bersikap dimana harus bisa melepaskan semuanya, ya. Kalau memang rezeki ya pasti, kalau memang hak kita ya pasti. Gak usah takut, sayang, ya. Jadi kalian harus tahu ada beberapa tanda dari semesta, ya, tanda dari Tuhan kalau memang doa-doa kita itu akan segera dijabah, ya. Contohnya seperti apa, Mami? Ya seperti kita lebih menyayangi Tuhan. Ternyata kita merasa kok cinta kita kepada Allah itu datangnya itu berlebihan, ya. Nah itu dimana kita berdoa benar-benar yang biasanya kita berdoa sambil lewat saja, ini enggak. Dimanapun, kapanpun kalian selalu berdoa dan selalu mengatakan saya mencintai Tuhan, saya mencintai Allah lebih daripada kalian mah cuma manusia, forward. Nah itu secara tidak sengaja dan secara tidak langsung. Kedua, ya, ibadah kalian lebih gencar, ibadah kalian lebih khusyuk. Yang biasanya kalian bolong-bolong ini kagak, udah 5 waktu iya, ataupun kalian beribadah sesuai dengan kepercayaannya kalian masing-masing. Yang tadinya kalian kurang, ternyata kok durasinya lebih panjang dan lebih sering, ya. Itu menandakan bahwa doa kalian bisa cepat terkabul, insya Allah. Dan juga kalian lebih ikhlas, ya. Dimana kalian lebih ikhlas, ya. Ketiga, dimana kalian lebih ikhlas, disitulah kalian akan mendapatkan barokahnya untuk sesuatu doa yang dijabah sama Allah, itu, ya. Dan keempat, dimana kalian memang orang muslim,
tanpa sengaja, dimanapun, saat kapanpun kalian selalu berselawat dan berzikir tanpa sengaja. Nah, itulah tanda-tanda semesta memberikan kode alamnya, semesta memberikan spiritual ya yang kalian bisa rasakan. Jadi kalian dituntun, bukan keinginan kalian tetapi dari hati kecil kalian. Terus kelima, di mana pada saat kalian berdoa nih, ya kan? Terus kalian benar-benar mempunyai satu titik keyakinan di dalam hati. Oke, saya yakin. Nah, dengan keyakinan itu akhirnya membuat diri kita semakin kuat. Diri kita semakin yakin dan paham. Terus setelah itu apa Mami Dona? Ya kita tersuges, di otak kita ini tersuges. Apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, akhirnya kita tersuges. Nah, itu yang membawa pikiran kita untuk menjadi kenyataan. Ya sekarang gimana? Kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, ternyata kita kagak yakin. Kita gak percaya sama diri kita sendiri. Ya boro-boro kita mau dijabah sama Allah. Boro-boro doa-doa kita mau iyain sama beliau. Ya susah. Gimana Tuhan dan semesta memberikan atau menjabah semua doa-doa kita kalau kita sendiri aja kagak yakin, coy. Sulit, gak bisa sayang. Karena apa? Kita ragu-ragu. Dimana di kehidupan kita pun kalau kita ragu-ragu juga gak akan mungkin kan. Pasti kalau kita ragu-ragu jadinya juga gak bakalan. Pasti ragu-ragu juga. Itu logika, darling. Ikan. Jangan sayang. Harus yakin dengan apa yang kita inginkan. Harus yakin dengan apa yang kita mau. Itu. Biar semuanya bisa terlaksana dengan izin siapa? Izin Allah. Ya. Apapun yang terjadi kita jangan pernah ya. Jadi di sini ya katanya ada takdir bisa dirubah. Wah hebat kalau bisa ngerubah takdir. Lu kata lu malaikat lu, ya kan? Rasul lu, nabi lu, kagak bisa. Takdir itu semua dari Allah. Kita hanya bisa membuat, merem agar bisa menjadi baik dan ikhlas dalam menikmatinya. Dengan cara apa? Bersyukur. Mau kita dapat takdir seperti apa, kita bersyukur. Nah, seperti itu. Dan sekarang ibaratnya contohnya aja nih. Kita ngebuat sekolahan dari mana? Misalkan yang membuat pemerintah, terus enak-enaknya kita mau ngerubah modelnya dan segala macam, kan nggak bisa. Yang ada kita menikmatinya dengan sukacita. Kalaupun nanti seperti ini, ya kita berusaha untuk bisa memahami apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi keharusan, ya seperti itu. Sama berlaku juga dengan Tuhan dan semesta. Kita tidak bisa menghitung kalkulatornya Tuhan, darling. Kalkulator semesta itu kagak bisa dihitung sama manusia, ya. Kita jalani kehidupan kita saja sesuai amal dan ibadahnya saja, nggak usah neko-neko, santuy wae coy. Udah nikmatin aja, nggak usah yang terlalu ribet, berbelit-belit. Kalau bisa tuh dibikin jalan tol aja hidup itu. Kalaupun ada lobang ataupun ada selokan atau apapun bentuknya, ya kita berusaha untuk menambal pelan-pelan. Sama dengan hati kita juga begitu. Nggak ada yang semuanya instan, semuanya juga proses. Kita healing pun proses. Kita menambal hati kita juga proses. Nggak mungkin tiba-tiba kita lupa, ya kan?
kita tiba-tiba amnesia, ya bisa aja lu jedokin kepala lu ke dinding terus guling-guling. Kagak tahu ya, kalau kita semaput kagak apa-apa, nggak taunya inget lagi, ikan. Nah, lebih baik kita bawa berdoa, kita bawa bersyukur, ya. Doain aja mereka-mereka yang berbuat zalim itu, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah yang baik, ya. Kalaupun dari mereka-mereka ketakutan atau tidak siap menerima karmanya mereka, itu mereka sendiri akan selalu ketakutan dengan berkata, semoga nanti saya mendapatkan kebaikan, semoga. Itu berarti masih berharap pamrih dengan kehidupan. Kalau orang ikhlas itu tidak memikirkan semoga, nggak usah kalian mikir semoga. Berarti kalian masih minta pamrih sama Tuhan, sama Allah. Forward, nothing katanya Allah. Lu ikhlas ya ikhlas aja, mau gua kasih apa kagak, suka-suka gua. Kan begitu. Benar nggak sayang? Iya kan? Jadi di sini kalau kalian berharap atau semoga, kita memang mempunyai visi misi dalam kehidupan, ya, atau visi misi untuk sebuah kesuksesan, itu benar. Tapi kita jangan sombong, jangan congkak, jangan sok iye, jangan sok yes, ya kan? Kalau mami berjalan apa adanya, ya, kalian bersama mami, ya, kalian gabung di recycle ini, di MDF, ya mami happy, mami senang. Berarti kalian mau berjalan untuk suatu apa? Perubahan. Pahami arti dari recycle deh. Coba kalian buka di Google, recycle itu apa? Ya perubahan. Kita kayak melihat sampah. Sampah, ya. Banyak sampah yang bisa dikelola. Menjadi apa? Menjadi baik, yang tadinya tidak dianggap sesuatu yang tidak berguna. Ternyata di tangan orang-orang kreatif, di tangan orang-orang yang mempunyai imajinasi yang baik, akhirnya dari sampah bisa menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang betul-betul bisa bernilai dan bermanfaat. Itu yang harus kalian terapkan di dalam hidup kalian, terutama dalam diri kalian. Jangan mentang-mentang kalian sudah nggak dianggap sama pasangan kalian, dibuang, iya kan? Udah dibuang, iya kan? Ditendang jauh-jauh, iya kan? Akhirnya kalian stres, pusing, sakit hati, dendam. Jangan sayang. Kalau kalian diperlakukan seperti itu oleh pasangan kalian, kalian ambil semua keburukan, kalian ambil semua kenistaan, kalian ambil semua sesuatu yang dianggap tidak baik oleh pasangan kalian. Habis kalian ambil, kalian kelola, kalian revisi, kalian introspeksi. Yang jelek kalian buang, ya, yang masih bisa kalian pertahankan, ya, atau kalian rubah untuk menjadi suatu kebaikan, di mana kalian sudah bisa menjadi baik. Ternyata kalian bisa dibilang dan dicap orang seperti, wow, ternyata gua salah buang elu. Ternyata saya selama ini amnesia. Ternyata selama ini saya dibutakan mata hati saya. Ternyata apa yang saya buang, yang saya pikir sampah, ternyata adalah sebuah berlian. Tapi jangan salah, banyak orang yang begitu tahu itu berlian, akhirnya jadi serakah, ingin mempertahankan berlian itu. Dan di saat berlian itu sudah menjadi berlian, akhirnya sombong, lupa dengan diri. Harusnya bisa menjaga berlian itu tetap bersinar, tetap berkilau, ya kan? Memberikan cahaya sesuatu kebaikan. Nah, itu harus dijaga. Kadang sebagian kalau orang sudah bersinar dan menjadi berlian, lupa. Nah, itulah kenapa Mami menyenangi recycle, Mami Dona Family
recycle, MDF, recycle, ya itu. Banyak orang baik, tapi belum tentu orang bisa menjaga kebaikan mereka. Makanya dari yang tidak baik, ayo sama-sama kita merubah untuk menjadi baik. Begitu sudah menjadi baik, ayo dipertahankan. Jangan sampai kebaikan itu berubah. Karena apa? Hanya pada diri kalian yang bisa membuat itu menjadi baik, sayang, bukan orang lain, ya. Pahami sayang ya, cinta ya. Apa yang kalian punya, setiap manusia itu mempunyai kelebihan, sayang. Ya, jangan pernah merasa diri kalian kecil, jangan merasa diri kalian tidak baik, jangan merasa diri kalian itu tidak berguna. Semua manusia itu sama di mata Tuhan, men. No casing. Pahami itu, sayang. Kalian juga berhak mendapatkan apa? Berkah ilahi. Semua berhak mendapatkan yang namanya kebajikan dan kebaikan. Suatu barokah dari siapa? Dari Tuhan. Di mana kita berbuat baik, ya kita akan baik. Di mana berbuat buruk, ya dapatnya juga akan suatu keburukan. Simple. Kalau kalian menimbang-nimbang mana baik, mana buruk, saya udah berbuat baik, tapi kalian timbang-timbang, ya nggak bakalan juga jadinya baik. Karena apa? Baiknya kalian ditimbang berapa kilo, coy. Baik lu berapa ons? Ya ile kagak bisa lu kate lu beli beras. Iya kan? Kadang-kadang kita udah berbuat baik, kita ngomong, nggak itu. Yang katanya Tuhan, lu baik lu timbang. Sementara saya ngasih barokah rezeki kalian, kagak main timbang. Pahami di situ, sayang. Simpel aja kok. Kita tidak usah berbicara yang berat. Karena tidak semua orang itu bisa menerima sesuatu apa yang disampaikan. Kalau mami mah asik-asik aja, coy. Santuy, bro, bre. Ikan, iya. Apain kita mikirin berat-berat, ikan? Kita udah stres dipikir, disuruh mikir berat-berat. Ya yang ada juga sama bodo amat. Sama mami juga kagak mau, men. Mikirin berat-berat, capek deh hidup udah stres, ya kan? Masa kita mau tambah stres lagi? Waduh, jangan. Kita asik-asik aja, ya. Oke, sayang, pahami ya, bahwa apapun yang kalian lakukan, berbuat baiklah tanpa pamrih. Kalaupun dalam kita melakukan suatu kebaikan ternyata kita dijolimi, nggak apa-apa. Ucapkan saja alhamdulillah, wasyukurillah, udah. Kalau kita kehilangan sesuatu, yakin dalam hati kita akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang. Nah itu ya. Oke, pahami ya sayang ya. Oke, kita lanjut ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, ya kan? Tarot adalah signal semesta yang diperuntukkan untuk kalian belajar. Biar apa? Pintar. Pintar apa? Pintar mengelola diri. Mengelola diri kita untuk bisa baik. Itu saja ya. Pastikan berdoa sayang ya. Kenapa? Ya kalau nggak berdoa mau bagaimana semuanya terkabul, ya kan? Semua dimulai dengan bismillah. Kalaupun kalian bukan muslim, berdoalah sesuai keyakinan kalian. Ya, Tuhan semua sama. Manusianya saja yang tidak ada yang sama. Tuhan semua sama, bro. Manusianya aja yang kagak ada yang sama, men. Aduh, oke. Kita lanjut cerita biar asik Ya, di sini kita mau berbicara apa sih yang semesta kasih tahu kepada kita.
untuk sebuah hubungan, ya. Kemarin kan Mami ada bercerita tentang tripartite, right? Ya. Kita meminta semesta langsung, ya. Siaran langsung ini, ya. Kita minta Tuhan, insya Allah, ya, semesta paling tidak melewati semesta memberikan semua pesan, ya, pesan dan untuk kalian, ya, pesan dan kesan, ya, yang jelas sesuatu pesan yang memang harus disampaikan, apa yang bisa kalian dapatkan, ya, untuk feminim, maskulin, ya, atau orang ketiga, orang karmik, apapun. Kita berbicara tentang karma, tetapi Mami tidak mengupas dia orang mendapat karmanya apa. Wow, sorry man, it's not my job, ya. Itu bukan tugas Mami. It's not my duty, ya, bukan tugas Mami. Tidak akan pernah mau Mami kalau ditanya, entar dapat karmanya apa, dia orang kagak mau men gue, biar lu paksa. Biar lu paksa Mami gak akan pernah mau. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menjudge kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan baik dan buruk pada kita. Manusia tidak bisa. Kalau mereka menyatakan bisa, kalau mereka bisa menyatakan bahwa nanti lu begini dapatnya, nanti lu begitu, ya silakan. Tapi buat Mami, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, beristighfar, berikhtiar, ya, dan tetap beribadah sehingga kita menjalani karma baik kita, menjalani karma buruk kita, whatever, dengan hati yang benar-benar bersih. Itu saja. Jadi kalau yang bertanya bagaimana Mami, kali-kalilah Mami, Mami tidak mungkin akan pernah mau menjawab. Karena itu sudah beda bagian. Beda bagian coy. Iya kan? Mami gak mau sok-sok ikut bagian atau ikut andil yang bukan bagiannya Mami. Mami sama manusia biasa, bukan malaikat, juga bukan nabi coy. Mami manusia biasa seperti kalian, ya. Yang hanya tahu bagaimana kita beribadah dan berbuat baik agar kita mendatangkan sesuatu kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain, ya. Oke. Kita lanjut ya sayang ya. Di sini ada energi tarot. Di sini energi Mami, ya, dari energi semesta, yaitu pesan dan kata semesta, ya. Energi yang langsung akan diberikan kepada kalian apa, ya, yang menjadi solusi, masukan, ya, dari yang terjadi sama diri kita. Ya, kita minta semoga doanya ini bisa terjawabnya seperti apa, ya. Kita minta semesta, ya, semoga semesta bisa memberikan masukan, pesan dan kesan buat kita agar kita bisa lebih sabar, ya, bisa istiqomah apa yang harus kita lakukan, ya. Insya Allah, ya, pesannya apa nanti kita coba. Dan ini, ya, dari malaikat cinta, ya, pesan cinta, dan ini juga pesan dari universe, ya. Oke sayang, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesampingkan dulu, ya, biar kita tahu, ya, pesan semesta apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this day, this time, about masculine, feminine, another person, like karmic,
give me sign, quote, anything, dear God. Give us sun, moon, rising, and Venus, 4 element, api, tanah, udara, dan air. Thank you. Wah, banyak sekali ini. Yang tertutup ada 2, yang terbuka ya lumayan banyak nih pesan ya, nanti kita bacakan ya. Dan Mami tidak membuka lagi pesan ini ya, karena tidak boleh kita ya, hanya pesan yang diberikan saja kita tutup ya, kita selesaikan sudah ya pesannya itu, dan kita minta pesan dari klarifikasi tambahan. Dear God, give me some rising Venus, waduh, give me advice. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yang tertutup ya, yang terbuka ya. Yang terbuka kita minta dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel of give me klarifikasi advice, sun, moon, rising, and Venus for 4 elemen, elemen air, tanah, api, dan udara. You see, this card still have darkness, energi kegelapan still ada ya. Jadi sayang, energi kegelapan itu tetap ada, makanya selalu hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear universe, give me advice. Sun, moon, rising, and Venus untuk 4 elemen. Elemen air, elemen api, elemen udara, dan elemen tanah. Give me advice. Thank you, thank you. Sekali lagi katanya. So, thank you, thank you, thank you. Oke. Yang terbuka dan tertutup. Ini kita minta kayaknya tidak kuat sayang, mohon maaf bebek. Kita pinggirin saja dan kita taruh di sini ya. Wow,
kita sama-sama sudah ini ya, reshuffle ya. Kita pinggirin dulu sayangnya yang terbuka ya, nanti kita bahas ya. Dan ini yang pesan yang ditutup ya. Kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mami bersihin dulu rumahnya Twin Flame. Kagak sampai nyuci juga, keles. Takut amat. Didekatkan atau gimana ini? Kita dekatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beberapa maskulin sudah biasa ketemu dengan feminim yang standar atau tidak standar. Semesta bilang, ya, beberapa maskulin sudah biasa ketemu dengan feminim yang standar atau tidak standar. Ketika ketemu dengan feminim yang levelnya up, standar, dia akan bingung untuk penyesuaian. Alih-alih dia akan mengeluh dan akan meminta kalian menurunkan standar diri untuk menutupi bahwa bisa terlihat baik dan bisa mengontrol dan mencari kebebasan di luar sana. Ya, jadi beberapa maskulin ya, ketemu feminim yang standar-standar wae itu sudah biasa. Ketemu yang levelnya di bawah standar itu mah biasa. Dan ketika maskulin ketemu standarnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari dia ya, pasti maskulin akan pura-pura bilang kamu terlalu high class, kamu terlalu begini, kamu terlalu nggak cocok dengan ABCD ya. Fungsinya karena apa? Dia agar bisa mengontrol kalian dan dia bisa bebas untuk melakukan apa aja. Dengan begitu maskulin bisa memiliki kalian dan bisa mengatur kalian seenak udelnya dia. Paham ya? Nih pesan semesta. Jadi kalau ada maskulin yang bilang, aduh level kamu terlalu tinggi, nggak cocok sama aku. Ya aku kan begini orangnya, ya kalau kamu sama aku ya kamu jangan terlalu tinggi lah biar aku gak malu sama kamu. Kita udah coba-coba ngikutin apa yang dia mau, kita diinjek-injek juga sama dia ya ini. Jadi jangan pernah merubah apa yang ada pada diri kamu. Kamu mempunyai standar hidup, kamu mempunyai standar level ya, kamu mempunyai harga diri sesuai dengan standar hidup kamu. Sesuaikan, itu semesta bilang. Kedua, ketika kalian siap dalam sebuah komitmen, maka kalian siap untuk semua perubahan hidup yang nyata, di mana semua pola di dalam kehidupan tidak sama ketika kalian sendiri, karena seorang maskulin terkadang tergoda dengan pikiran, tubuh, jiwa, dan tidak konsisten karena hasrat berujung pembayaran karma dariku dengan kekal. Waduh, maksudnya apa nih? Ketika kalian sudah berkomitmen sayang ya, dan kalian dan pasangan kalian siap untuk sebuah perubahan hidup ya, apapun yang terjadi ya, kalian sudah berkomitmen apapun yang terjadi dalam perubahan hidup kalian berdua ya, dan secara nyata ya, dimana pola hidup kalian kan pasti berubah, yang dari single menjadi couple ya kan, pasti berubah lah. Pola makan, pola tidur, apapun kebiasaan pasti kan berubah. Dan ketika ya kehidupan yang kalian lakukan ya, jadi di sini ketika di dalam kehidupan nyata kalian ya tidak sama dengan apa yang kalian komitmenkan, bahwa contohnya, kalau kita nanti sudah hidup bersama dalam suatu komitmen, susah senang kita sama-sama saling terbuka, saling jujur ya. Ternyata maskulin terkadang di dalam pikiran
maskulin itu tidak pernah konsisten. Kenapa? Karena terkadang dia merasa bosan, merasa menginginkan sesuatu coba-coba, ya kan? Dikala dia merasa dirinya udah jenuh, ya. Akhirnya timbul sesuatu hasrat. Nah, di mana maskulin tidak pernah sadar, katanya semesta, bahwa ketika hasrat dia datang, pikiran dan tubuh serta jiwanya yang tidak konsisten akhirnya berujung pada apa? Pembayaran karma. Karma dalam bentuk apa? Yang kekal. Semesta menyatakan karma kamu akan kekal, di mana kamu sudah berkomitmen. Kamu tergoda hanya karena pikiran, tubuh, dan jiwa. Karena kamu tidak konsisten dengan apa? Dengan komitmen yang kamu katakan kepada saya, kata semesta. Apapun bentuknya komitmen. Ini. Jadi karma yang diberikan kepada semesta adalah berbentuk kekal. Karena apa? Sudah ada komitmen yang diucapkan atas nama dan penyebutan, yaitu Allah disebut-sebut dalam sebuah komitmen. Maka karma berbentuk kekal karena komitmen yang dijalankan dicenderai oleh hasrat. Ya, paham sayang ya? Dia atau pasangan kalian bisa menjadi orang baik dan tetap bukanlah orang yang tepat untuk kalian cintai. Karena apa? Kalian terlalu sempurna untuk manusia seperti itu. Jadi kalian, semesta bilang, dia atau pasangan kalian bisa saja menjadi orang baik walaupun dia pura-pura baik. Dan bukanlah seperti orang yang tepat buat kalian. Jadi kalian itu harus peka, di mana pasangan kalian itu yang sebenarnya tidak baik, bahkan tidak tepat untuk kalian cintai. Karena apa? Kalian itu dianggap Tuhan dan semesta adalah manusia yang sempurna, untuk orang yang baik, untuk orang yang tepat, bukan untuk orang yang menyakiti kamu. Paham ya sayang ya? Ini semesta menyatakan bahwa kalau kalian merasakan sesuatu terjadi di dalam diri kalian, bahwa orang itu bukan orang yang tepat, orang itu bukan orang yang baik untuk kalian. Karena apa? Kalian terlalu sempurna untuk orang-orang seperti itu. Gitu loh sayang. Pahami ya maksudnya ya? Dari semesta ya pesannya. Bermainlah dengan semua kepuasan dari A sampai Z. Semua akan terekam di dalam catatanku. Dan mungkin kamu melakukan semua butuh waktu, namun tidak denganku. Setiap batasan waktu tidak bisa kalian kira seberapa kecepatan keadilan yang aku bisa berikan itu seperti kecepatan angin dan tak terlihat. Jadi di mana pasangan kalian ya hanya mencari kepuasan, bermain dengan A, dengan B sampai Z, semua itu terekam di catatanku, katanya Allah. Di catatanku semua sudah terekam. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar kalian lakukan, mau kalian bohong, mau kalian sembunyikan sampai kapanpun, sampai seujung kuku pun kalian mau sembunyikan rahasia itu. Kecepatan batas waktuku lebih cepat daripada kamu. Bahkan kalian tidak pernah mengira. Kalian melakukan sebuah kebohongan dari A sampai Z butuh waktu. Tetapi Tuhan dan semesta bilang, saya nggak butuh waktu. Bahkan kecepatan saya melebihi angin. Bahkan tidak terlihat. Dan berapa kecepatan keadilan yang aku bisa berikan. Jadi sebelum misalkan pasangan kita melakukan A, B, C, rencana mau sampai Z tuh. Boro-boro sampai B. Kecepatan keadilannya semesta, keadilan Tuhan itu sudah dapat. Paham sayang? Itu yang terjadi. Ya.
Pastikan untuk kalian yang selalu memanggil dan menyebut namaku di setiap ikrar suci kalian, di mana kalian semua tidak tahu atau paham, bahkan berpura-pura tidak akan pernah aku lepas atau aku kembalikan kamu. Kalian bisa menyebut namaku kembali di dalam sebuah ikrar suci, bahkan tak satu pun kuberi. Jadi di sini lebih yang berkomitmen, ya. Semesta, ya, Tuhan menyatakan pastikan pada saat kalian menyebut namaku di dalam suatu ikrar suci, ya, kalian paham ketentuan apa pada saat kalian menyebut nama saya, katanya Allah. Pada saat kamu menyebut namaku, kalian sudah paham ketentuan yang akan kalian jalani, di mana kalian sudah menyebutkannya di dalam ikrar suci. Tapi kalau kalian pura-pura gila, pura-pura tidak paham dan mengindahkan atau melepaskan apa yang sudah kalian janjikan di dalam ikrar suci karena sudah menyebut nama aku, maka saya pastikan, Allah berkata, aku pastikan pada kalian, ya, tidak akan mungkin satupun kalian bisa menyebut namaku kembali di dalam sebuah ikrar. Kalaupun kalian melakukan, ya, tidak akan bisa kalian merasakan bahwa itu suatu ikrar suci yang sebenarnya. Paham ya? Jadi kalau kalian sudah mempunyai komitmen, membuat komitmen lagi di atas komitmen orang lain lagi, ya, dengan menyebut nama, setiap komitmen, setiap kita melakukan komitmen lain, contohnya gimana Mami? Misalkan kita sudah menikah dengan pasangan kita, ternyata pasangan kita membohongi kita, berkhianat, berselingkuh, dan menikah. Padahal pada pernikahan awal, ya, dia menyebut janji ikrar suci kepada siapa? Tuhan. Dan itu dipegang. Dan ketika pasangan kita melakukan ikrar suci kembali dengan menyebut nama Tuhan kembali, maka ikrar yang dia sampaikan itu pun tidak berlaku. Karena Tuhan juga tidak menutup mata. Tuhan itu tidak pakai filter. Dia juga tahu pernikahan atau komitmen yang legal di mata Tuhan. Tuhan juga tahu mana yang legal buat dia, mana yang tidak. Manusia bisa saja bilang ini legal, saya mengikuti ajaran, ya kan? Tetapi kita hanya percaya kepada Allah. Apapun yang baik akan menjadi baik, apapun yang buruk menjadi buruk. Itu saja. Ya, pahami ya. Dan di sini sayangku, wanita atau feminim tercantik dan kuat, kalian seharusnya tidak menerima pasanganmu sebagai maskulin sampai dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia siap untuk semua tanggung jawab yang akan datang, dengan sebagai posisi adalah pasangan hidup dan sematimu. Jadi kita sebagai wanita atau sebagai feminim yang tercantik kata semesta, kalian itu kuat. Pada saat kalian misalkan sebelum ketemu dengan pasangan kalian atau maskulin kalian, dites dulu, dilihat dulu, menunjukkan bahwa dia sanggup nggak bertanggung jawab, sanggup nggak dia memposisikan sebagai pasangan hidup semati kita. Kalau pada saat kita sudah berkomitmen ternyata dia tidak sanggup, dia tidak mau dan tidak mampu, atau bahkan dia melakukan sesuatu di luar kehendak dan di luar dari ikrar suci kalian, ya, dia bukan pasangan yang terbaik dan dia bukan pasangan sehidup semati kalian. Ini semesta bilang sama kalian, ya. Maskulin harus sadar bahwa kita semua mempunyai ibu dan terlahir di kandungan ibu. Dia juga seorang wanita dan feminim, berjiwa feminim, di mana aku memberikan seorang keturunan untuk kalian. Namun keputusan janji adalah kekal, di mana hukum tanam tuai itu ada, abadi, dan bisa bertetangga
dan bisa bertangga atau turunan berikutnya. Waduh, maksudnya apa nih? Maskulin harus sadar bahwa kita semua mempunyai ibu dan terlahir dari kandungan ibu. Dia juga seorang wanita. Jadi begini. Para maskulin ya yang melakukan perselingkuhan, yang melakukan atau menyakiti hati feminim ya. Maskulin harus sadar bahwa mereka terlahir dari kandungan seorang ibu. Ya. Terlahir dari seorang wanita. Di mana Tuhan memberikan kita seorang keturunan pada kalian. Namun keputusan janji kalian ini tidak kalian pahami, ya, maka keputusan janjiku adalah kekal, di mana hukum tanam tuai itu ada abadi. Jadi karma itu bisa bertangga atau turunan berikutnya. Jadi karma yang diberikan kepada anak bahkan turunan berikutnya. Ngeri ya. Sadar kalian, kalau selingkuh itu mikir dulu. Makanya Mami berkali-kali bilang, kalian kalau sudah punya komitmen, kalian sudah punya janji ikrar suci yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan. Jangan bergaya kalian mencari sesuatu kepuasan di luar, mencari sesuatu enak-enak di luar. Tetapi kalau kalian merasa hubungan ini sudah tidak layak kalian perjuangkan, gentleman, kalian bicara. Gue mau selingkuh lagi, men. Gue mau selingkuh lagi, bro. Gue pengen cari perempuan lagi, gue mau cari istri lagi, gue mau cari suami lagi, whatever is. Gentle. Bukan mengatasnamakan sesuatu hal yang lain di luar daripada kebohongan kalian. Karena apa? Kalian tidak bisa berbohong kepada Tuhan, kepada semesta. Nggak bisa. Bahkan akan membunuh kalian sendiri dengan apa? Dengan karma kalian. Bahkan bisa bertangga. Turunan kalian juga ikut. Nauzubillah min dzalik. Tapi apa daya? Tuhan sudah menyatakan peraturan semesta, yaitu apa? Tanam tuai, bahkan abadi. Bersifatnya apa? Abadi, bro, bre. Bahkan bisa bertangga atau turunan berikutnya. Buset. Karena apa? Kalian gak sadar, kalian menyakiti wanita, ya. Kalian menyakiti feminim, maskulin menyakitin feminim, ya, di sini. Dia misalkan seorang wanita melahirkan seorang anak bergender lelaki, pria, dan dia berenergi maskulin. Ternyata dia menyakiti feminim dan mungkin bergender di situ ada feminim, wanita, perempuan, ya. Kalian harus sadar, kalian lahirnya dari perempuan. Ya. Dan kalian juga punya anak. Kalau anak kalian perempuan juga bagaimana? Itu loh. Terkadang manusia hanya karena hasrat, hanya karena nafsu, hanya karena tergoda, akhirnya mau bodo amat, yang penting enak-enak dulu. Enak-enaknya sampai kapan? Katanya Allah, lu pikir kecepatan aku bisa kalian rem? Gak bisa. Mungkin enak-enak kalian mungkin semenit 2 menit buat Tuhan, tapi semenit 2 menitnya Tuhan bisa berakibat sama kita mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan besok. Itu rahasia Allah, men. Karma itu rahasia Allah. Nobody know. Itulah yang dinamakan tanam tuai. Dan bersifatnya tuh kekal abadi, coy. Dimana kalian sudah menetapkan janji suci ikrar menyebut nama Allah. Nama Tuhan kalian bawa, ya ini. Dan bahkan kalau sampai keluarga juga berkolaborasi, ya, berkolaborasi untuk suatu komitmen di atas komitmen orang lain lagi,
ya, bahkan ibu kalian, keluarga kalian, apapun, teman kalian mensukseskan dan merobek janji suci kalian, ya karmanya bisa bertangga. Ini bisa melebar, bisa kena kepada siapa saja yang berhubungan dengan kita, selama itu memang rusak yang namanya janji, keputusan janji. Kalian membuat sebuah janji ikrar suci, di mana keputusan janji itu adalah kekal, dan di mana hukum tanam tuai itu adalah abadi, kata semesta. Dan di sini orang yang salah jalan dalam menentukan arah kembalinya sebuah impian yang pernah dia tinggalkan, dan begitu tersadar dia telah kehilanganmu. Terlalu banyak waktu yang terlewatkan agar bisa meyakinkan kamu untuk mengambil langkah, namun semua sudah terlambat karena kebosananmu membuang hadiah terindah atau hadiah terbaikku. Wah, merinding gue maksudnya. Orang yang salah jalan dalam menentukan arah kembalinya sebuah impian yang pernah dia tinggalkan, dan begitu tersadar dia telah kehilanganmu. Terlalu banyak waktu yang terlewatkan agar bisa meyakinkan kamu untuk mengambil langkah, namun semua sudah terlambat karena kebosananmu membuang hadiah terindah atau hadiah terbaik. Jadi, dikala pasangan kalian, ya, pada saat kalian bersama untuk meraih sebuah impian, membuat sebuah impian, ya, dan pada saat kalian membuat sebuah impian itu menjadi nyata, ternyata kalian ditinggalkan. Dan begitu sadar, mereka ghosting kalian. Pasangan kalian sadari dia telah kehilangan kalian. Dan tanpa disadari adalah terlalu banyak waktu yang terlewatkan. Pada saat kalian sadar, kalian cepat-cepat mengambil langkah. Kalian mengambil langkah untuk meyakinkan bahwa kalian sudah menyesal, bahwa kalian sudah kehilangan kalian. Tapi pada saat kalian ingin mengambil, karena pada saat itu mungkin kalian merasa bosan dengan pasangan kalian, dan kalian meninggalkan, kalian tidak memikirkan, kalian mengacuhkan apapun itu bentuknya, ya. Pada saat kalian ingin mengambil kembali, semesta bilang, ini sudah terlambat. Kenapa? Karena kamu telah membuang hadiah terindah. Kalian sudah membuang hadiah terbaik yang telah aku kasihkan. Jadi kalian yang dizolimi, yang ditinggalkan, ya, yang dianiaya, yang disakiti, yang dibuang, apapun bentuknya oleh pasangan kalian, kalian harus bersyukur. Karena apa? Kalian itu adalah hadiah terindah, hadiah terbaik oleh semesta. Makanya semesta bilang kalian itu layak diperjuangkan. Kalian itu adalah hal yang terindah yang semesta berikan kepada pasangan kalian, tapi pasangan kalian buta mata, buta hati, buta kuping, buta semuanya. Semesta akan menyadarkan, semesta akan membuka, semesta akan mengetok kepalanya. Menyadarkan. Untuk apa? Untuk sadar saja. Bahkan sebagian bukan untuk memiliki. Nih, hanya menyadarkan bahwa itu adalah hadiah terindah, hadiah yang terbaik yang saya kasihkan kepada kamu, tapi kamu sia-siakan. Oh, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Kamu akan saya berikan suatu rasa di mana kamu merasa begitu kehilangan, menyesal, dan tiada artinya yang kamu bisa rasakan di dalam diri kamu. Sampai menangis air mata darah pun kamu tidak akan bisa saya kembalikan. Namun rasa itu saya kembalikan bukan berwujud bentuk, tetapi berwujud perasaan yang kamu tidak bisa hilangkan sampai kapan waktu di kehidupan kamu. Duh,
Apa ya tadi ya? Itu. Dan semesta bilang, yang diinginkan feminim adalah seorang yang jujur, yang nyata dengannya dari awal, sehingga feminim bisa membuat keputusan yang tepat. Apakah kamu maskulin yang baik dan tepat buat dia, bukan berjangka 2-3 bulan dengan niat kamu sudah untuk membuat keuntungan bagi dirimu sendiri, sehingga jangan salah bila aku mencabut semua kebaikan dalam diri kamu. Waduh. Jadi di sini buat feminim, semesta menyatakan kepada maskulin, feminim hanya ingin orang yang jujur, yang nyata, yang dari awal ya. Feminim menginginkan maskulin itu seorang yang baik, yang nyata dan jujur, berkomitmen. Bukan hanya berjangka waktu, misal 2 bulan, 2 tahun, 2 abad. Jauh kali Mami Dona. Ya intinya berjangka, bukan berkontrak. Ente bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kalkulasi kehidupan kalian. Tapi kalian selalu membawa-bawa ini takdir, ini mungkin bukan jodoh kita lagi. Lu kate lu Tuhan apa? Lu bisa ngatur. Ya lu ngomong begitu karena ada sesuatu yang udah lu umpetin. Kalian udah umpetin. Kalau kalian benar-benar mempunyai hati, segala sesuatu konflik di dalam rumah tangga kalian pasti akan selesaikan. Seribut apapun, sesulit apapun, ya, bahtera kalian, bahtera rumah tangga kalian akan kalian selesaikan apapun. Bukan mencari sesuatu enak-enak di lain, akhirnya menjadi mentality victim, seolah-olah kalian yang bersalah. Dan di sini semesta bilang, niat kamu sudah tidak baik, niat kamu hanya mencari keuntungan. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Tapi jangan salah kata Tuhan. Semesta bilang, jangan salah bila aku mencabut semua kebaikan di dalam diri kamu. Tuh. Semua kebaikan dalam diri kalian dicabut oleh semesta. Karena apa? Kalian tidak bisa melihat mana baik dan mana buruk, mana ikhlas, mana tulus. Kalian hanya lihat nafsu. Kalian hanya lihat birahi, kalian hanya tergoda oleh bujukan apa? Bujukan syaitan. Oke. Dan kita mau lihat, ini pesan yang tertutup nanti ya kita. Dan ini ada Eight of Wands, Three of Swords, Death. Kalian sudah berpikir, kalian sudah menimbang, kalian sudah bertransformasi, kalian sudah bertransisi, kalian sudah merubah atau ingin merubah. Ya. Tuhan dan semesta menyatakan, kamu melakukan triparti untuk kesenangan kamu sendiri. Kamu tidak paham. Waktu kamu belum saya selesaikan. Karena apa? Kamu tidak akan pernah mau berubah. Kamu hanya di mulut saja mau berubah. Tapi kamu ternyata mengkhianati pasangan kalian. Kalian berselingkuh, kalian melakukan hubungan triparti, kalian menggorok hubungan, kalian ghosting. Dan di sini kalian meminta waktu pada semesta untuk
mendapatkan semua berkah, mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan semua, menyesali apa yang telah kalian lakukan, ingin mengakhiri, ingin kembali ke masa lalu, ingin apapun bentuknya. Dan semesta bilang, tunggu dulu, belum waktunya. Nih, bayangin, walaupun kalian sudah menyesali apa yang sudah terjadi, kalian sudah melakukan triparti, sadar atau tidak sadar kalian menyadari ini. Karena ada kartu death, hubungan yang kalian putuskan hanya karena triparti. Nih. Kalian putuskan hubungan ya hanya karena triparti kalian. Dan di sini kalian bingung bagaimana caranya bisa mengembalikan, menghubungi apapun bentuknya, menginginkan semesta, mengembalikan. Ya belumlah kata semesta. Ente kemarin kemana aja katanya semesta. Dan di sini stagnan. Finansial kalian, hati kalian, jiwa kalian stuck. Kalian berusaha move on, berusaha lari dari kenyataan, berusaha ingin bebas, ingin mendapatkan semua berkah. Untuk apa? Kepentingan kalian sendiri. Queen of Cup, kalian menyakiti hati seseorang hanya untuk keserakahan kalian, hanya untuk cinta-cinta lainnya, ya. Dan di sini karena drama yang kalian buat, kalian membuat suatu cerita kehidupan, memutarbalikkan fakta. Semesta bilang, hello, saya yang meng-create kamu, saya yang membuat kamu, bukan kamu yang membuat hidup, kata semesta. Sehingga stagnan, semua apapun yang pasangan kalian lakukan, hidupnya stagnan. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Dan di sini kebohongan yang kalian lakukan membuat kalian bimbang bagaimana caranya kalian ingin mengatakan. Makanya di sini kalian stagnan. Stagnan dari apa? Ya, stagnan dari kalian bermain cinta, kalian egois, kalian birahi, kalian punya hasrat yang tidak jelas hanya untuk kepentingan diri kalian, kalian bermain drama. Kalian menciptakan suatu cerita bohong, memanfaatkan orang lain hanya demi kepentingan kalian, tidak pernah jujur. Akhirnya kalian bingung bagaimana caranya kalian untuk bisa tidak bohong lagi, menjujurkan semua. Kalian keluar dari drama yang kalian buat sendiri. Akhirnya kalian jatuh sendiri dengan drama kalian sendiri, dan kalian juga dihianati oleh cinta-cinta kalian. Ini bingung. Kalian bingung, men. Karena apa? Penyesalan kalian karena kalian sudah berbuat tidak baik. Kalian ingin keluar dan mengakhiri semuanya karena kalian juga sudah mengakhiri hubungan hanya karena ini triparti. Kalian ingin menjadi orang yang baru. Kalian menyesal karena apa? Hidup kalian gak ada yang beres. Hidup kalian, pasangan kalian gak ada yang beres, stagnan semuanya. Sehingga pasangan kalian ingin menghubungi kalian, ingin berkomunikasi dengan kalian, bahkan ingin berkomunikasi dengan semesta. Bagaimana caranya untuk mengakhiri stagnan ini, seperti apa, bagaimana caranya, bingung. Wow. Ya, dan di sini semesta bilang,
Ajan sayang ya, nanti kita lanjut ya. Oke. Tadi ada I always trust the direction of the universe and know I'm being a God. Ini tadi on the reverse dan ini juga. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. The moment I realize with love, clear direction is present to me. Oke. Jadi di sini malaikat cinta bilang, kalau kamu tidak percaya dengan yang dinamakan, ya, semesta membimbing kamu, semesta menggait kamu, ya, dimana malaikat pembimbing kalian selalu hadir buat kalian, namun kalian tidak percaya dengan apa yang semesta berikan kepada kalian, ya, malah kalian menyalahgunakan kepercayaan yang semesta berikan. Bahkan kalian bersenang-senang, ini adalah dragonfly ya, capung ya, dimana kalian hanya bermain-main saja ya, tidak pernah mempercayai dengan kekuatan universe, dan dimana kalian tidak pernah belajar dari sebuah trauma, tidak pernah merasakan apa yang dinamakan kekuatan dari sebuah kenyataan hidup itu mempunyai kekuatan di mana kalian healing, kalian bisa paham dengan konflik yang terjadi, itu bisa membuat kalian bertumbuh dan berkembang, dan kalian bisa menjujurkan di dalam diri kalian mengenai sebuah cinta, ya. Kalian trauma, mungkin sebagian trauma dengan masa lalu, sebagian kalian tidak bisa healing dan tidak pernah mau belajar healing, bahkan tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan, ya. Akhirnya semesta di sini juga merasakan kalian tidak pernah menghargai setiap waktu kalian bercinta, kalian tidak pernah merasakan apa yang kalian rasakan, dan ini berbahaya. Bila hati kalian dipenuhi dengan rasa kebencian, di mana kalian tidak pernah menyadari di awal kalian itu diberikan cinta oleh semesta, ya, diberikan Tuhan, ya, dimana kalian melanggar janji dan ikatan ikrar suci itu kalian langgar hanya untuk sebuah birahi, bisa dilihat ya, nih, ini menyangkut biologis. Sebagian dari kalian, ya, hati-hati, jangan selalu bermain cinta sana sini, karena ini berhubung dengan biologis, ya, kesehatan. Jangan sembarangan bermain cinta. Paham ya? Bisa paham kan? Ya, paham? Jangan sembarangan. Cintailah pasangan kalian. Tuhan bisa memberikan apapun suka-suka dia, ya. Dan di sini on the reverse juga. My energy create my reality. What I focus on is what I will manifest. Ya, di mana kalian tidak bisa memanifestasikan apa yang kalian fokuskan di dalam reality kehidupan kalian, di mana kalian hanya bersenang-senang, hanya untuk sebuah hasrat, hanya sebuah birahi, kalian tidak pernah belajar dari kehidupan di masa lalu, kalian tidak pernah belajar dari apa yang namanya trauma, kalian tidak pernah mau healing, selalu berkonflik, bohong dan tidak jujur, mencari kesenangan di atas kesenangan atau penderitaan orang lain. Kalian tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kalian, bahkan kalian lupa. Maka di sini Tuhan menyatakan, dan malaikat cinta, I'm so sorry to say the universe has my back. Universe tidak akan pernah mengembalikan seperti yang Mami sebutkan dan ceritakan di sini tadi. Semesta tidak akan mengembalikan apa? Kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu komunikasi yang baik di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam pasangan kamu, apapun bentuknya komunikasi. Nih, semesta tidak akan pernah mengembalikan
Kamu mau berdoa seperti apapun, Tuhan tidak akan mengembalikan. The universe has my back. Tidak ada yang Tuhan bisa kembalikan. Dan bahkan semesta akan wake up call, membangunkan kalian, memberikan tamparan pedas, suatu pelajaran hidup yang kalian bisa ambil, ya, dimana kalian melakukan semuanya demi kalian, dan tidak ada yang namanya suatu kebahagiaan seperti nyata, hanya bias saja yang kalian rasakan. Sekarang pun kalian merasakan bahwa saya jatuh cinta, saya mencintai, saya bahagia, saya happy dan lain-lain. Itu hanya casingnya saja. Nih bisa dilihat. Hanya biasnya saja tapi tetap kabut. Dan ada waktunya wake up call dari semesta. Kalian tunggu saja dan communication, ya. Komunion, ya. Komunitas kalian yang bermain dengan energi gelap pun di sini. Semua akan dikembalikan, apapun bentuknya yang kalian perbuat tidak baik dikembalikan sama Allah semua. Mengerikan sekali ya. Dan di sini pesannya adalah, jika dia pernah memberitahu Anda bahwa dia ingin segalanya bisa kembali seperti dulu di antara kalian berdua, hentikan apa yang kalian lakukan dan dengarkan dia. Jika Anda menunggu terlalu lama, mungkin tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jadi beberapa dari kalian ada yang union. Kalau dia bilang, kamu adalah segalanya bagiku, aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, hentikan. Semesta bilang, kalau kalian mendapatkan hal seperti itu, kalian lihat. Kalau kalian disuruh menunggu dan menunggu yang tidak ada akhirannya, semesta bicara di sini, lupakanlah saja. Mungkin tidak ada lagi yang harus dibicarakan, semesta bilang. Just forget it. Just forget it. Lupakanlah. Sayangku feminim, kuat dan cantik. Kalian selalu menyukai bualan dan omong kosong ketimbang sebuah kenyataan, di mana hubungan dan perlakuan mereka sangat tidak baik, namun kalian pura-pura kuat untuk bertahan agar bisa kuat. Lepaskan dia kalau hanya menjadi lukisan saja, bukan sebagai insan yang hidup dan bernyawa. Wow, ini pesan yang tertutup sama semesta ya ternyata ya. Jadi kalian, kalau pada saat kalian union, ya, kalian harus lihat. Dan pesannya di sini, feminim yang kuat dan cantik, ya. Kalian selalu menyukai bualan. Kalian suka dengan omong kosong, maskulin, ketimbang kenyataan. Kalian diperlakukan tidak baik pun kalian pura-pura kuat. Kalian pura-pura gila. Pura-pura lupa. Semesta bilang, lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan mereka. Kalau kalian hanya dijadikan lukisan, buat apa? Kalian itu adalah insan yang hidup dan bernyawa. Tuh. Semesta bilang begitu duduk dan ini apa? Kalian harus, beberapa kalian tidak pernah mau peduli, ya, Queen of Wands, tidak pernah mau peduli, ya, hanya mementingkan diri sendiri, ya. Akhirnya kalian sadar, sebagian dari kalian menyesal karena kalian tidak pernah mencintai diri kalian sendiri. Kalian tidak pernah mau tahu bagaimana rasanya dihargai oleh orang. Kalian mencintai diri sendiri, ya. Kalian egois, mencintai diri sendiri tetapi menyakiti orang lain. Harusnya kalian mencintai diri sendiri untuk suatu perubahan kebaikan dalam hidup kalian. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian membuat dinding, ya, agar bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan. Ternyata kalian sadar
Kalian memblokir semua, kalian memblok semua, sehingga apa yang kalian dapatkan stagnan. Kalian tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kalian buat sendiri. Bahkan kalian ingin keluar dari kondisi tersebut. Kalian ingin keluar. Kalian sudah tidak mau tahu lagi, ya. Kalian sadar dengan apa yang sudah kalian perbuat dengan pasangan kalian. Dan di sini pesan semesta adalah kalian ingin sebuah harmoni. Kalian ingin bernapas lega. Kalian sudah tidak sanggup hidup dengan ketidakpastian, ya. Dan beberapa dari kalian ini tidak ada yang harmonis, ya. Kalian menanggalkan hubungan yang semestinya hanya mencari sebuah birahi, dan akhirnya kalian tidak bisa bernapas. Sebagian mengalami sesak napas. Sebagian tidak bisa bernapas, coy. Dan sebagian ingin bernapas lebih baik. Maskulin tidak bisa bernapas, tidak merasakan keselarasan dan kenyamanan hidup, ya. Sementara feminim menginginkan suatu harmoni, ya, kenyamanan hidup, harus rileks agar bisa bernapas, ya. Pesannya seperti itu. Feminim rileks, coy. Dibawa asik-asik aja kita. Ya kan? Dan di sini kesimpulannya adalah kita minta jangan banyak sayang. Oke. Kesimpulannya adalah kalian merasa sangat kehilangan yang tadinya kalian meninggalkan orang yang kalian cintai, ya. Semesta bilang, saya tidak akan mengembalikan. Kamu telah meninggalkan orang yang kamu cintai, orang yang saya pilih sebagai hadiah terindah kamu. Kamu pergi meninggalkan dan kamu ingin mengembalikan atau kamu ingin mendatangi. Kamu mau semua apa yang sudah kamu tinggalkan. Kamu harus, semesta bilang, kamu tidak punya kekuatan di dalam hati kamu karena awalnya pasangan kalian meninggalkan kalian hanya untuk bersama orang lain, tidak peduli apa yang dia lakukan, menggorok hubungan, ya, mengkeoskan hubungan, ghosting, dan di sini dia menyadari apa yang dilakukan, ya. Semesta tidak tutup mata, semesta mempunyai peraturan dalam kehidupan sendiri, dan akhirnya kalian mempunyai kekuatan untuk mengakhiri apa yang telah kalian permainkan. Karena apa? Perang batin di mana kalian tidak akan pernah mendapatkan desan. Itu janji Tuhan, janji semesta. Kalian tidak akan pernah mendapatkan desan, kalian tidak bisa bernapas. Jangan pernah harap kalian mendapatkan harmoni di dalam kehidupan, keseimbangan hidup. Dan di sini keluarlah semesta bilang dari permainan ilmu hitam atau yang masih bermain dengan ilmu kegelapan, ya. Bermain, ya. Nih. Nanti kita akan bahasnya. Kita minta 3 di sini, ya. Keluarlah dari ilmu kegelapan yang menghantui kalian, hilang dengan jati diri kalian sendiri. Kalian hanya berpikir dengan passion, hasrat, birahi yang kalian pikirkan. Kalian menunggu kekuatan semesta, di mana semesta membuat mimpi kalian menjadi nyata, yaitu di mana kalian lihat nih apa yang keluar nih, macam-macam nih. Ini ada tengkorak-tengkorak nih. Kalian membuat sebuah drama, ya. Kalian meneriakan suatu kebohongan dan drama. Di sini ada segala macam, ya. Segala macam keburukan kalian akan diperlihatkan oleh semesta, ya. Sebagian
diciptakan dan akan di-create sama semesta. Apa yang kalian buat jelek menjadi jelek, baik menjadi baik, dan waktunya kalian seperti bermimpi di mana kalian sengaja membangunkan kekuatan dari cahaya ilahi yang kalian akan rasakan dahsyat, di mana kalian membuat hubungan itu on off seperti ombak di air, ombak di laut, dan kalian akan merasakan jiwa kalian tidak beda, bahkan lebih dahsyat dari itu. Drama yang kalian buat akan masuk ke drama permainan kalian sendiri, dan kalian bermain api di mana kalian akan terbakar sendiri dengan api yang kalian buat. Kalian melakukan hasrat birahi hanya untuk keinginan kalian, hanya untuk biologis kalian, dan kalian akan terbakar sendiri dan akan kembali pada diri kalian sendiri seperti yang awal Mami bilang tadi. Dan di sini kalian akan kehilangan arah, tidak tahu apa sebenarnya yang kalian inginkan, bahkan kalian akan hidup seperti tidak punya siapa-siapa. Kalian berada di tempat yang ramai pun merasa tidak ramai. Kalian akan kehilangan yang dinamakan kebahagiaan. Hidup kalian semu. Sadis. Wow. Dan di sini semesta, malaikat cinta bilang, I do whatever it takes to get closer to consciousness. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to preserve this sphere through the eyes of the teacher of love. Di mana kalian melakukan sesuatu kesalahan, dan di mana kalian merasa energi kegelapan di dalam diri kalian masih saja bermain, dan orang-orang di sekeliling kalian memberikan energi kegelapan, magic chair, magic comb, itu dimana kalian tidak sadar. Kalian mau memasak nasi, magic chair, magic comb, selalu dibutuhkan apa? Listrik. Itulah yang kalian punya. Dimana kalian disakiti, ya, benar-benar dizolimi, benar-benar diperlakukan tidak baik, disitulah power yang kalian punya untuk apa? Menghentikan yang namanya darkness, kegelapan, dengan call on the light. Dengan apa? Doa. Doa kalian. Yang di awal Mami tadi cerita, itulah pesannya ternyata. Doa. Di mana kalian akan berterima kasih. Universe akan membimbing kalian, di mana semua kebohongan akan terungkap tanpa kalian minta, dan cinta yang sebenarnya akan kalian terima seperti seorang guru yang mengajarkan kehidupan kepada kalian, yaitu siapa? Semesta, sayang. Di mana kalian harus benar-benar bisa melepaskan. When I think I surrender more. Iya, ini Mami semuanya. Bayangin, Mami ini semuanya reshuffle ya. Tapi inilah pesan yang diberikan untuk kalian semua, bahwa kalian harus bisa lepas dari energi kegelapan. Bagaimana? Kalian berdoa, ibadah, biar semesta memberikan kekuatan dari lighting. Sinar ilahi itu bisa masuk. Ya, apapun yang orang lain perbuat, apapun orang lain perlakukan kita, untuk menyetop segala yang namanya keberkahan, apapun yang menjadi hak kita, ya, semesta membimbing kita. Universe guiding me. Semesta membimbing kalian, di mana kalian benar-benar melepaskan. Surrenders. Ya, lepaskanlah. Yang tidak baik kalian lepaskan. Kan di sini juga pesan ini loh.
Nih. Sayangku feminim, kuat dan cantik, kalian selalu menyukai bualan dan omong kosong ketimbang sebuah kenyataan, di mana hubungan dan perlakuan mereka sangat tidak baik, namun kalian pura-pura kuat untuk bertahan, agar bisa kuat. Lepaskan dia kalau hanya menjadi lukisan saja, bukan sebagai insan yang hidup dan bernyawa. Ini. When I think I surrender more. Dan ini masih on the reverse. Karena apa? Energi kegelapan masih banyak bermain. Hanya satu solusinya adalah berdoa. Sembahyang, zikir, salawat diperbanyak. Doakanlah yang baik untuk mereka. Itu saja pesannya sayang. Ya, paham ya? Paham ya sayang ya? Inilah yang bisa Mami sampaikan. Semesta memberikan informasi mengenai sebuah apa karma, ya. Seperti apakah orang yang bisa menerima karma? Kenapa karma itu bisa diberikan? Ya ini. Di sini pun I choose love no matter what. Bagaimana kalian mau memilih cinta? Mami tidak ambil. Waterfall, effortless, rezeki. Seperti apa rezeki yang bisa kalian ingin dapatkan? As of once, tujuan. Tujuan kalian tidak ada, metong semua tujuannya. Sulit, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang ada kesedihan. Masa kalian mau bersedih panjang kali lebar? Jangan coy, ya kan? Nah ini, Mami tidak pernah berbohong. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa menyatakan karma kita itu seperti apa. Hanya Tuhan yang bisa tahu takdir kita seperti apa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan rezeki dan hak kita. Kita sebagai manusia nggak usah takut, bro, say, wus, lengkap cuy. Ya, paham ya sayang ya? Kalian sudah diberi jalan sama semesta. Ini biar kalian tahu ini update-nya ya. Semoga Mami Dona bisa selalu memberikan update ya. Di sini Mami Dona bukan membaca tarot yang seperti kita menuhankan, tidak. Mami bercerita pesan yang harus Mami sampaikan. Mami menyampaikan pesan yang memang harus kalian dengar ya, agar kalian bisa mengambil manfaat, mengambil hikmahnya ya, agar bisa kalian kontribusikan dalam kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi sayang ya. Oke, jangan lupa tetap jadi diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain sayang ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.